Perkenalkan, saya Alda Nabila, saya peserta latihan dasar CPNS Golongan 2, Pemerintah Kabupaten Bogor, Angkatan 5, Kelompok 4. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Saat ini saya bekerja sebagai seorang sanitarian terampil di RSUD Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saya sudah mengumpulkan 6 isu di instansi saya di RSUD Lewiliang, khususnya pada bidang kesehatan lingkungan. Selanjutnya, dari 6 permasalahan tersebut, saya akan melakukan langkah-langkah pemecahan masalah dengan tahapan yang pertama, identifikasi isu, yang kedua, menentukan isu prioritas, yang ketiga, analisis core issue, dan yang keempat, gagasan penyelesaian masalah. Isu yang pertama yaitu belum maksimalnya pemantauan sampit sebagai tempat penampungan sementara limbah cair sehingga masih adanya sampit yang mampet. Dampak yang akan terjadi yaitu terjadinya air limbah yang meluber akibat volume kapasitas sampit yang tinggi disebabkan oleh sampit yang mampet. Pihak yang terdampak yaitu gangguan kenyamanan yang dirasakan pasien dan karyawan akibat bau yang ditimbulkan oleh air buangan limbah cair yang mengalir dari sampit yang mampet. Isu yang kedua yaitu belum adanya standar operasional prosedur atau SOP pada setiap APA dan hydrant box yang sudah terpasang di setiap sudut rumah sakit. Dampak yang akan terjadi yaitu ketidaktahuan petugas dalam penggunaan APA dan hydrant yang baik dan benar di saat terjadinya gawat daruratan. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan seluruh karyawan saat menghadapi situasi gawat darurat. Isu yang ketiga yaitu belum berjalannya inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan di rumah sakit minimal setiap 6 bulan sekali sesuai Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Dampak yang akan terjadi yaitu tidak terawasinya dan terevaluasinya kondisi lingkungan di sekitar rumah sakit sesuai dengan standar yang terdapat pada regulasi yang mengatur. Pihak yang terdampak yaitu adanya ketidaknyamanan yang dirasakan baik oleh pasien maupun karyawan. Isu yang keempat yaitu belum maksimalnya pengetahuan karyawan mengenai penanganan kondisi gawat darurat khususnya kebakaran. Dampak yang akan terjadi yaitu kebingungan karyawan dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan khususnya kebakaran. Pihak yang terdampak yaitu keselamatan pasien dan karyawan serta dokumen dan aset milik rumah sakit. Isu yang kelima yaitu belum maksimalnya pengawasan APAR khususnya APAR berisi dry powder yang perlu dilakukan pengocokan untuk menghindari pembekuan pada isi APAR. Dampak yang akan terjadi yaitu dry powder pada APAR menjadi beku dan tidak dapat digunakan sehingga terjadi kesulitan saat APAR dibutuhkan untuk menangani kejadian kebakaran. Pihak yang terdampak yaitu keselamatan pasien dan karyawan saat terjadi kebakaran. Isu yang keenam yaitu belum adanya buku inventaris dokumen-dokumen terkait hasil laboratorium pemeriksaan kualitas lingkungan. Dampak yang akan terjadi yaitu dokumen hasil laboratorium pemeriksaan kualitas lingkungan menjadi tercecer dan tidak tertata sehingga rawan terjadinya hilang dokumen. Pihak yang terdampak yaitu dokumen penting yang isinya bersifat rahasia instansi hilang dan rawan bocor kepada publik. Selanjutnya menentukan isu prioritas. Di sini saya menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari hasil penapisan yang telah saya lakukan, prioritas masalah yang menjadi nomor 1 yaitu belum berjalannya inspeksi kesehatan lingkungan yang dilakukan di rumah sakit minimal setiap 6 bulan sekali sesuai Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Setelah ditemukan isu prioritas, saya melakukan analisis core issue dengan menggunakan metode Fishbone. Permasalahan yang pertama yaitu metode pengetahuan petugas terhadap regulasi terkait hanya sebagai standar baku. Yang kedua, manpower. Belum adanya jadwal yang mengatur petugas pelaksana inspeksi kesehatan lingkungan. Yang ketiga, material. Belum adanya instrumen yang memudahkan rekapitulasi hasil pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang keempat, mesin. Belum maksimalnya penggunaan sanitarian kit untuk pengukuran kualitas fisik udara pada kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan. Yang kelima, measurement. Belum adanya tuntutan pelaporan hasil inspeksi kesehatan lingkungan tiap semester. Dan yang terakhir, mother nature. Sulitnya menentukan jadwal inspeksi kesehatan lingkungan pada beberapa ruangan karena kegiatan yang sedang berjalan. Dari permasalahan-permasalahan yang telah saya temukan, gagasan penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, membuat e-form dengan media Google Sheet atau Google Form dalam memfasilitasi instrumen inspeksi kesehatan lingkungan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan rutin berisi waktu kegiatan dan nama petugas pelaksana inspeksi kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, sosialisasi mengenai regulasi terkait dan cara penggunaan sanitarian kit untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas.